Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam acara Egg Insight kita yang terbaru. Jadi, yang kita akan bahas adalah terkait Culture Shape Future. Nah, kalau di minggu lalu kita sudah membahas terkait bagaimana find the big why dan align with system and structure, kita sekarang akan masuk terkait understand the gap. Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut terkait understand the gap seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, eh, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait understand the gap, gitu ya, bahwa di dalam proses ini sendiri sebetulnya kita perlu memahami lebih lanjut itu proses-prosesnya seperti apa yang ada di dalamnya. Oke. Nah, jadi saya selaku salah satu konsultan di ACT Consulting, saya Aji. Nah, saya akan menjelaskan terkait eh, understand the gap. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi kalau kita bicara understand the gap di sini, maka akan ada pertanyaan. Bagaimana cara memahaminya? Nah, namun sebelum itu, saya jelaskan sekilas dulu terkait consulting sendiri. Nah, consulting adalah lembaga konsultan manajemen yang fokus memberi jasa pendampingan kepada organisasi dalam proses transformasi budaya. Dan juga kami consulting sebetulnya adalah suatu singkatan dari Accelerate Transformation yang merupakan salah satu merek usaha yang dimiliki oleh PT Arga Bangun Bangsa atau di bawah ESG Corporation. Nah, sampai saat ini SCT Consulting sudah mendampingi lebih dari 100 organisasi baik Indonesia maupun Malaysia dalam transformasi budaya. Oke, nah jadi kalau kita bicara e-consulting, kami memiliki perspektif di mana penguatan strategi bisnis, sistem, dan proses terus dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Nah, namun di sisi lain, eh, strategi yang telah ditetapkan tidak dapat dieksekusi dengan baik jika tidak disertai dengan pembangunan di sisi sumber daya manusia dan budaya perusahaan. Nah, kita seringkali hanya berfokus kepada area yang di kiri, di mana terkait business transformation, kita memastikan bagaimana structure, strategi, dan sistem untuk memastikan bisa berperforma yang unggul. Namun, terkadang atau seringkali kita melupakan sisi kanan, di mana ini adalah sisi culture transformation, bagaimana behavior, values, dan beliefs. Nah, disinilah area kami ACT Consulting, dan untuk di session kita kali ini kita akan membahas terkait bagaimana untuk memastikan from culture to performance. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut di sini, bahwa kita akan membahas untuk di tahapan menemukan dan mengidentifikasi gap. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait menemukan alasan, melakukan transformasi individu. Jadi kita akan masuk ke tahap yang ketiga atau langkah ketiga yang kami sebut ini sebagai 10 step. Nah, di dalam 10 step of total transformation ini ada 10 langkah yang ini untuk guidance atau panduan untuk memastikan organisasi bisa bertumbuh dari sisi budayanya. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait understand the gap, mengapa hal itu menjadi hal yang penting? Jadi di sini pertama adalah eh, bagaimana kita mengidentifikasi gap ini untuk memastikan bahwa budaya bertransformasi secara lebih efektif dan efisien. Nah, di sini pastinya kita perlu yang namanya informasi yang spesifik dan akurat. Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yaitu dengan melakukan pengukuran. Nah, di sini untuk memastikan kalau kita bicara mungkin penggarisnya itu diukur dengan apa, seberapa sudah mengimplementasikan, seberapa tantangan yang dihadapi. Nah, seringkali tanpa sebuah pemetaan budaya yang dilakukan, maka kita jadi belum tahu secara clear
apa yang harus dilakukan untuk ke depannya, strategi apa yang perlu diterapkan ke depannya. Nah, harapannya dengan proses pemetaan dan juga pengukuran ini, baik dengan bagaimana kondisi saat ini dan diharapkan, maka hasil ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk perubahan yang lebih baik di masa ke depan. Dan juga di sini bisa menjadi panduan bagi change agent atau tim perubahan dalam menyusun rencana aksinya atau action plan. Jadi dari pengukuran tersebut kita bisa melihat diibaratkan hasil labnya ya, hasil pemeriksaannya seperti apa, bagaimana cara kita untuk lebih menguatkannya, memberikan suplemen ya ibaratnya, atau kalau memang ada sesuatu yang memang sakit, dan disitulah akhirnya kita bisa menentukan obat apa yang tepat, treatmentnya seperti apa. Nah, sehingga tahapan ini mengidentifikasi gap ini menjadi salah satu dari tahapan yang memiliki peran yang cukup besar. Oke. Nah, jadi apa yang menjadi maksud dan tujuan? Ya pastinya tadi untuk memberikan gambaran bagaimana budaya organisasi, baik yang saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Nah, jadi di sini kita juga melihat bagaimana hal positif dari budaya, bagaimana area-area yang memang perlu masih diperbaiki, apa yang menjadi harapan di budaya ke depan, apa yang menjadi harapan pegawai terkait budaya organisasi, bagaimana implementasi nilai-nilai organisasi, dan juga terakhir karakteristik budaya organisasi, baik secara keseluruhan ataupun dari masing-masing unit ataupun dari masing-masing lokasi kerja ataupun dari cut demografik di mana bisa jadi mungkin sekarang kan kita bisa melihat kadang kebutuhan dari organisasi kita melihat bagaimana kalau dilihat dari rentang usia. Jadi sekarang bagaimana dari generasinya sekarang sudah banyak ya, mulai dari baby boomer, ada milenial, ada zilenial, ada gen alpha gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara, nah di sini biasanya punya keunikan masing-masing atau kekhasan. Atau bisa juga di cut off berdasarkan dengan daerah areanya tadi, pusat atau wilayah untuk melihat lebih dalam. Dan jadi di sini tujuannya adalah supaya kita mendapatkan referensi yang lebih spesifik dan juga bisa menentukan kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, dalam prosesnya sendiri, kami memiliki pengukuran yang dibagi menjadi 7 langkah. Kalau ini adalah 10 langkah transformasi budaya organisasi, maka ada 7 langkah untuk memastikan kita mendapatkan eh, kondisi budaya organisasi yang terbaik dan juga employee yang juga terbaik. Nah, jadi ada 7 tahap. Jadi kalau kita bicara 7 tahap ini juga berkaitan dengan 5 tools yang kita gunakan untuk pengukurannya. Tahap pertama adalah culture awareness dan understanding. Nah, di dalam prosesnya sendiri ini eh, tools ini kita di sini dia menggunakan dalam prosesnya adalah tahap satu adalah pada akhirnya pegawai mengetahui dan memahami budaya organisasi. Selanjutnya di tahap kedua adalah culture internalization, di mana pegawai menjadikan budaya dan nilai perusahaan sebagai perilaku di pekerjaan. Yang step ketiga adalah employee experience. Nah, di tools employee experience ini tujuannya adalah pada akhirnya pegawai merasakan pengalaman positif di seluruh touch point organisasi. Dan di step keempat adalah employee engagement survey, di mana di tahapan ini pegawai merasa terikat dan juga tulus dalam melakukan pekerjaan di perusahaan. Selanjutnya adalah di step kelima terkait customer experience, di mana di sini customer merasakan pengalaman positif dan ingin terus kembali. Dan di tahapan step ke-6, nah ini akhirnya adalah kita bicara business outcome, di mana customer merasa bahagia dan terus setia membawa organisasi menuju performa tertinggi. Dan step ke-7 adalah employer branding, bagaimana perusahaan memiliki reputasi positif di masyarakat. Nah,
Di sini pada akhirnya dengan employee branding ini pada akhirnya, nah di sini tujuannya untuk memenangkan Best Employer Forbes. Di sini kita bicara bagaimana kita bisa mendapatkan employee terbaik karena tadi employee branding yang juga baik. Nah, lebih lanjut, ini tadi saya sudah sedikit memberikan gambaran bahwa di dalam step 1 ini kita ada tools yang kami sebut sebagai Awareness and Understanding Survey. Nah, di sini tujuannya untuk membantu kita mengetahui dan memahami dari sisi pegawai terkait culture. Lalu yang kedua adalah Organization Culture Health Index atau kami biasa singkat OCI. Nah, ini untuk mengetahui apa yang sudah diterapkan, diimplementasikan di organisasi. Dan nilai-nilai itu menjadi perilaku yang betul-betul diwujudkan atau dilakukan. Dan di tahap berikutnya, tools yang kita gunakan adalah Employee Experience Survey, di mana di tahapan ini kita mengukur bagaimana pada akhirnya pengalaman dari pegawai sendiri, yang dimana sebetulnya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi pengalaman pegawai di organisasi dan harapannya nanti ke depannya pegawai merasakan pengalaman yang positif. Untuk di employee engagement, kita menggunakan employee engagement survey, di mana di sini untuk kita melihat dan mengukur bagaimana keterikatan dari pegawai dan pada akhirnya adalah untuk mendapatkan hasil di mana pegawai merasa terikat. Nah, dari keempat tools ini biasanya diintegrasikan kalau di kami bisa dilakukan di dalam satu survei. Nah, seringkali dalam organisasi dalam pengukuran eh, pegawai mengalami survei fatigue, kelelahan dalam melakukan pengisian atau assessment survei, yang dimana bisa jadi karena survei fatigue itu pengisiannya menjadi membuat akurasinya menjadi akan sedikit bias karena bisa jadi pada akhirnya mengisinya bukan kondisi sesungguhnya, bisa jadi mengisi ya sudah yang penting cepat selesai, yang karena ya tadi hal-hal tersebut, atau mungkin pada akhirnya kesulitan untuk mendapatkan responden karena mereka terlalu lelah karena terlalu banyak survei dan sebagainya. Jadi kalau di kami di ACT Consulting, tools tersebut 5 tools kita integrasikan. Kita integrasikan dan dalam prosesnya sendiri, jadi cukup dalam satu momen pengisian, langsung 5 tools ini bisa dipenuhi. Atau jika kebutuhannya untuk tahapan awal hanya 2 atau 3 tools, maka itu masih bisa di-provide. Jadi sebetulnya sangat penting untuk organisasi memikirkan bahwa seluruh proses pengisian survei itu bisa diintegrasikan di dalam satu proses pengisian, satu kali proses. Nah, yang terakhir tadi customer experience, tools yang bisa digunakan adalah customer experience survey. Nah, di sini untuk mengetahui customer merasakan pengalaman positif. Nah, ini terpisah di antara tools yang lain, meskipun ini juga tetap diperlukan. Nah, oke. Jadi, uh, dalam prosesnya sendiri, apa yang bisa kita katakan sebagai kesimpulan, gitu ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwa kita kembali ke 10 step total transformation, di mana 10 langkah transformasi budaya organisasi ini sebetulnya adalah framework atau kerangka kerja yang kami gunakan dan juga biasa kami berikan advice kepada klien gitu ya dalam melakukan transformasi yang lebih terukur, terencana dan komprehensif. Dan dalam implementasinya sebetulnya ini lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi, di mana sebetulnya setiap langkah ini tidak selalu harus urutan dari langkah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Bisa jadi di tahapan awal justru yang dilakukan adalah menemukan dan mengidentifikasi gap. Kita melakukan pengukuran dulu. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan hal tersebut di awal, atau bisa jadi di dalam prosesnya sendiri kita bisa memulai dari tahapan pertama untuk find the big why-nya seperti apa. Nah,
Jadi dalam prosesnya tidak kaku, harus dari tahapan pertama. Nah, yang pasti dalam prosesnya ini konsep ini bisa dikatakan kami mendesainnya bukan berarti harus dilakukan dengan kami ICT Consulting, tetapi dalam prosesnya ini langkah ini bisa diimplementasi atau digunakan berdasarkan dengan kebutuhan organisasi yang dimana pada setiap tahapnya ini bisa jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan juga dalam proses pengukurannya sendiri ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Nah, ini adalah lebih kepada tadi yang saya jelaskan, tools yang bisa digunakan adalah yang ada di kami, yang sudah biasa kami gunakan. Nah, dan kami SCT Consulting nggak kerasa ternyata sudah menggunakan kerangka 10 step untuk total transformation ini sudah sejak April 2010 dalam membantu berbagai macam organisasi melakukan transformasi budaya, baik itu pemerintahan, BUMN, dan juga swasta. Nah, jadi eh, sekian untuk sharing saya di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke.